Saya mau tanya, pengganti prebiotik untuk mengidap asam urat apa? Banyak kan, sayur atau buah itu kan prebiotik. Ya. Jadi kacang-kacangan itu asal tidak asal tidak digoreng ya dengan minyak-minyak sawit gitu kan, sebenarnya aman-aman aja. Asal tidak berlebihan. Prebiotik itu sayur itu prebiotik. Ya. Jadi kalau Anda makan probiotik kan contohnya apa? Tempe kan, fermentasi tuh. Probiotik itu makanannya supaya biotiknya berkembang adalah prebiotik, Pak. Jadi probiotik itu produk fermentasi. Karena dia ada bakteri-bakteri baik, maka supaya bakteri baiknya tumbuh berkembang, kasih dia prebiotik. Jadi kalau makan tempe, makanlah sayur. Gitu. Kalau makan tempe, makanlah buah. Atau kalau enggak, kalau makan tempe, makanlah madu. Jadi bisa tuh udah nyobain belum? Tempe yang sehat gitu ya, kemudian ada potong-potong dadu, lalu masukin madu ke situ, ya, lalu dimakan. Apakah jika suami itu merokok bisa menyebabkan sang istri sulit hamil? Mungkin aja sih ya, bisa aja, karena memang banyak sekali bahan-bahan kimia kan di tembakau yang ada pada rokok, mungkin aja. Ya kalau memang komitmen untuk punya keturunan gitu ya, perbaikilah salah satunya mungkin dengan berhenti merokok. Dan kalau memang tetap pengen ngerokok, saran saya baca bismillah. Kan begitu hadisnya kan? Kalau kalian tidak makan atau kalian makan dan minum tanpa membaca basmalah, maka makannya bersama syaitan. Jadi yang masih merokok, baca bismillah. Bismillah. Kan dilarang nggak mau kan, minimal itu dulu lah. Selesai nanti baca alhamdulillah. Bagaimana cara pengobatan asam minus dan silinder pada anak? Setahu saya bisa dibantu dengan dibekam sekitaran matanya sih. Dan ada satu yang bisa dipakai, saya kemarin baru tahu juga. Ternyata ketumbar itu juga bisa untuk membantu meningkatkan kesehatan mata. Ketumbar diminum bukan dimasukin. Kecil-kecil mah harus jelas yang sekarang ini. Dokter itu kurmanya bijinya dibuang atau diapain gitu kan? Bikinnya dibuang nggak keras kurma. Nanti ke depannya ini saya kasih peluang. Kan tempe itu kita bikin dari kedelai. Banyak kok bisa bikin fermentasi dengan menggunakan biji-bijian. Bahkan biji manggis pun bisa dibikin tempe. Serius. Kita belum tahu tuh, banyak biji-bijian tuh, ada biji alpukat, biji anggur, biji rambutan aja itu ada manfaatnya. Biji rambutan. Cuma nanti tinggal diolah aja sehingga rasanya tetap enak. Ya. Kita perlu bikin bank biji. Ya. Karena zaman sekarang banyak orang yang sudah tidak suka lihat biji, maka nyari anggur nggak ada biji, semangka nggak ada biji. Terus kalau nggak ada biji, namanya sekarang katanya pikir. Apalah yakin gitu. Apa kadang coba kalau Anda mau tanam semangka, yang diambil apa? Kalau bijinya nggak ada, gimana cara nanamnya? Coba, gitu loh. Kalau anggur, anggur tanam pakai biji kan? Kalau anggurnya nggak ada biji, siapa yang bisa nanam? Yang bikin bibitnya, gitu loh. Bibitnya dibikin di mana? Di lab. Ya dengan cross apalah breeding segala macam. Makanya saya bilang tadi, kalau makan buah, yang buah itu nenek moyang dia punya biji, makan yang ada biji. Yang gagah-gagahan grape seed apa, seedless grape gitu kan, anggur tanpa biji, mana caranya? Ini masih banyak. Kalau dia banyak Apa? Tempe GMO. Masalah nasi putih ada pestisidanya sih, beras. Kalau dibilang, kalau ilmuwan-ilmuwan yang peduli dengan ini, setahu saya mereka nyebut GMO itu lebih parah. Karena GMO itu menurut mereka kerusakannya sampai ke gen, kata mereka. Yang pernah saya baca sih. Jadi dibandingkan sama nasi putih masalah berasnya juga pestisida. Gitu. Terus kita makan apa?
Tenang, Allah tuh maha baik. Coba lihat, luar biasanya kita lihat Allah menciptakan manusia itu dari tanah, betul? Kalau dalam surah Al-Mu'min kalau bilang ini walaupun khalaqal insana min sulalatin min tin, dan kita diciptakan manusia itu dari tanah. Tanah itu saya mencoba merenung mentadabburi sih. Kalau Anda misalkan begini, ini ada air, ya, satu gelas, kemudian di sini ada satu tanah, ya, satu gelas juga lah tanah. Lalu saya masukin, misalkan ya, racun tikus misalkan di dalam ini air. Terus ada orang minum, cepet nggak reaksinya? Untuk menimbulkan bukan kejang-kejang segala macam, cepet, karena air secara sifatnya dia melarutkan, gitu kan? Tapi maha besarnya Allah, supaya Allah menciptakan kita dari tanah. Tanah itu sifatnya menyerap, jadi nggak langsung larut, diserap. Ya maka apa tuh namanya ketika misalkan ada racun tikus masuk ke tanah, sebutlah mungkin ala-alanya nih kan, misalnya kita makan tanah tadi, ya, tidak bakal langsung bereaksi seperti ini. Paham maksudnya? Jadi kita tuh setiap hari nyampah, buat kita sih, ada orang tiap hari makan gak sehat, gak langsung bereaksi badannya, diserap dulu. Itu maksudnya. Pertanyaannya, tanah ini supaya bisa bersih caranya gimana? Digemburin, dibersihkan. Jadi misalkan ilustrasi begini, kalau Anda misalkan bertani, maka ada petani ini dia punya sawah atau lahan padi yang disemprot pestisida, oke? Lalu petani tadi dapat hidayah, dia ingin bikin beras organik, ya, membudidayakan beras organik. Nah, di tempat yang sama, di ladang yang tadi. Nah, kalau teman-teman yang mungkin di sini yang ahli pertanian atau petani, biasanya kalau mau tempat tadi itu ditanami dengan bibit yang baru, organik, maka harus dibiarkan dulu sekian lama. Betul? Namanya itu kalau ya bahasa sederhana itu land clearing, dibersihkan, dipupuk, apa bentuk, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan setahun gitu kan. Nah, badan kita itu juga sama sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita bicara tanah pada badan kita sebagai unsurnya yang Allah sampai dalam Al-Quran tadi, maka sebenarnya kalau mau di land clearing kan, land clearingnya ala-ala manusia namanya apa? Puasa. Maka puasa itu kalau kita lihat ayat yang lain, Allah bilang apa? Dan istri-istrimu kata Allah adalah tempatmu bercocok tanam. Jadi cocok tanam itu kan di ladang gitu kan. Nah, nanti kalau mau cocok tanam, ladangnya, lahannya harus bersih. Kemudian bibitnya harus baik. Maka tadi saya katakan tadi, Allah menciptakan atau Allah memberikan syariat kepada kita, syariat puasa untuk land clearingnya. Dan secara saintifik memang nyata puasa itu adalah cara paling mudah untuk mendetoksifikasi, atau kalau bahasa saya body land clearingnya kita, bersih-bersih badan. Tapi kalau lagi puasa jangan disampaikan lagi. Bukannya harus pakai mengikuti, bukan harus ya, mengikuti apa yang Nabi contohkan. Buah kurma, kalau ada kurma basah, kurma basah. Kalau ada kurma basah, kurma kering. Kalau ada kurma kering, minum air putih. Jangan buka pakai, oke Bang?